Pernah nggak sih, sebagai istri, kita terlihat kuat di luar, tapi di dalam hati rasanya capek sekali. Bukan karena kita ingin hidup mewah, bukan juga karena kita menuntut berlebihan, tapi karena ada rasa berjalan sendirian di dalam pernikahan. Rasa bahwa tanggung jawab rumah tangga seolah bertumpuk di satu pundak saja, dan kita tidak tahu harus mengeluh ke siapa. Banyak rumah tangga tidak hancur karena orang ketiga, tapi pelan-pelan rapuh karena peran yang tertukar. Suami tidak benar-benar berdiri sebagai penanggung jawab, sementara istri perlahan menjadi terlalu kuat. Yang menyakitkan seringkali bukan soal jumlah uang, tapi soal tidak adanya arah, kepemimpinan, dan rasa aman. Sebagian istri tidak marah. Mereka kecewa, merasa kesepian. Mereka tetap menjalankan peran, tetap tersenyum, tetap mengurus rumah, tapi di dalam hati ada rasa kehilangan. Kehilangan rasa dilindungi, kehilangan rasa feminin. Cinta masih ada, tapi respect mulai terkikis sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya muncul pertanyaan yang tidak pernah diucapkan keras-keras. Aku menikah dengan pasangan, atau aku sedang berjalan sendirian ya? Disinilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur. Sebenarnya, apa itu jiwa provider? Jiwa provider bukan tentang gaji besar, bukan tentang siapa yang paling banyak memberi uang. Jiwa provider adalah kesadaran bahwa aku penyangga keluarga ini. Ini tentang tanggung jawab, tentang keberanian memikul amanah, tentang kehadiran seorang suami yang berkata, baik dengan kata maupun sikap, keluargaku aman bersamaku. Dalam Islam, nafkah tidak semata-mata uang. Nafkah adalah usaha. Nafkah adalah arah hidup. Nafkah adalah kesungguhan seorang suami untuk berdiri di depan keluarganya, meski langkahnya belum besar. Seorang pemimpin bukan dinilai dari seberapa kuat suaranya, tapi seberapa besar kesediaannya menanggung konsekuensi. Lalu muncul pertanyaan lain. Apakah jiwa provider itu bawaan lahir? Jawabannya tidak selalu. Ada laki-laki yang tumbuh melihat ayah yang bertanggung jawab. Ada yang tumbuh tanpa contoh. Ada yang sejak kecil tidak pernah belajar memimpin. Jiwa provider dibentuk oleh lingkungan, pengalaman, dan juga oleh dinamika pernikahan itu sendiri. Kabar baiknya, jiwa provider bisa dibangun, tapi tidak bisa dipaksa. Dalam rumah tangga, kita tidak bisa menghindari pembahasan uang. Uang itu sensitif, iya. Tapi seringkali masalahnya bukan karena uangnya sedikit, melainkan karena tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Banyak istri tidak menuntut hidup mewah. Mereka hanya ingin tahu satu hal yang sederhana. Kalau ada apa-apa, siapa ya yang berdiri paling depan? Ada perbedaan besar antara suami yang kekurangan uang dan suami yang melepaskan tanggung jawab. Suami yang kurang uang tapi masih punya jiwa provider, tetap berusaha, tetap merasa tidak enak, tetap punya arah. Sementara suami yang punya uang tapi tidak punya jiwa provider, tetap membuat istri merasa sendirian. Ada juga realita yang pahit. Ketika suami dan bahkan keluarga suami menolak konsep bahwa suami adalah penanggung jawab utama. Ketika istri diminta terus mengerti, terus berkorban, terus kuat, di titik ini masalahnya bukan ekonomi, tapi nilai dan batas peran. Diam terus bukan selalu sabar, kadang itu tanda kita mengorbankan diri sendiri. Disinilah peran istri menjadi sangat besar. Bukan untuk menggurui suami, bukan untuk menekan, tapi untuk membangun ruang di mana jiwa provider bisa tumbuh. Banyak istri tanpa sadar terlalu fokus pada hasil, pada angka, pada apa yang belum tercapai. Padahal, jiwa provider tumbuh dari arah dan niat. Selama masih ada keinginan untuk bertanggung jawab, disitulah benihnya. Tanpa disadari juga, sebagian istri berubah menjadi ibu bagi suaminya. Terlalu mengatur, terlalu mengingatkan, terlalu mengambil alih. Laki-laki tidak tumbuh dalam posisi diawasi. Mereka tumbuh ketika dipercaya. Membantu suami boleh, tapi mengambil alih peran justru mematikan rasa tanggung jawab itu sendiri.
Bantuan yang sehat adalah yang bersifat sementara, bukan yang menghapus peran. Pengakuan kecil dari istri seringkali jauh lebih berarti daripada motivasi panjang. Mengakui usaha, konsistensi, dan tanggung jawab kecil yang mungkin tidak dilihat orang lain bisa menjadi bahan bakar besar bagi suami. Namun, mendukung suami tidak berarti menghapus diri sendiri. Memberi tanpa batas bukan cinta. Itu menciptakan ketergantungan. Istri yang sehat secara mental adalah pondasi bagi suami yang ingin bangkit. Sekarang, bagian ini untuk para suami yang mendengarkan dan mungkin sedang ragu pada dirinya sendiri. Untuk kamu yang bertanya dalam diam, apakah aku mampu menjadi provider? Provider tidak berarti sempurna. Provider berarti bertanggung jawab. Jangan menunggu cukup uang untuk mulai berdiri. Istrimu tidak menunggu kamu kaya. Dia menunggu kamu hadir. Dia menunggu kamu berani berkata, "Ini tanggung jawabku." Meski sambil belajar dan bertumbuh. Banyak suami lari bukan karena malas, tapi karena malu dan takut mengecewakan. Tapi diam dan menghilang justru melukai lebih dalam. Kejujuran, usaha, dan arah jauh lebih menenangkan daripada janji besar tanpa langkah nyata. Provider adalah soal arah hidup. Suami tanpa arah membuat istri kehilangan rasa aman, meski uang masih ada. Tidak ada provider yang langsung besar. Semua dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Dari satu tanggung jawab yang dipegang, satu keputusan yang ditepati, satu komitmen yang dijalani dengan sungguh-sungguh, yang dinilai bukan seberapa besar langkahmu, tapi apakah kamu melangkah atau memilih diam. Dalam Islam, nafkah adalah ibadah, usaha adalah pahala, dan tanggung jawab adalah kemuliaan. Allah tidak menuntut hasil di luar kemampuan, tapi menilai kesungguhan dan usaha hambanya. Pernikahan bukan tentang siapa yang paling kuat. Pernikahan adalah perjalanan saling menguatkan. Istri tidak diciptakan untuk memikul semuanya sendirian. Dan suami tidak diciptakan untuk lari dari tanggung jawab. Jiwa provider tumbuh saat ada kejelasan peran, rasa hormat, dan keberanian untuk bertumbuh bersama. Kalau kamu istri yang sedang lelah, perasaanmu valid. Kalau kamu suami yang sedang ragu, kamu tidak sendiri. Dan tidak ada kata terlambat untuk kembali berdiri di peran yang seharusnya.